suami saya itu meninggal kena cancer. Kena cancer, jadi kita menikah waktu itu baru 1 tahun dan kita dikaruniai anak kita waktu itu masih 3 bulan. Dulu kita punya mimpi kan, kita yakin 100% David itu bakalan sembuh. Tapi ternyata Tuhan itu berkata lain gitu loh. Ternyata David nggak sembuh dan dia sembuhnya itu dengan caranya Tuhan. Kalau yang lalu Tuhan tuh sudah sertai dan Tuhan tuh bisa sertai. Saya yakin Tuhan pasti bakalan sertai saya di fase kehidupan kehidupan yang baru ini. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi, hai. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah sharing yang luar biasa dari seorang single parent yang juga entrepreneur dari 3 bidang usaha. Nah, sebelum kita mendengarkan sharingnya, minta sedikit firman dong ke Fandi. Yes, jadi tema hari ini adalah ditinggal mati suami tapi Tuhan tetap sertai. Jadi ya, saya tergerak untuk membawakan dari Mazmur 68 ayat 5 dan 6. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediaman yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, yang mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Dan di sini Bapak bagi anak yatim itu father to the fatherless gitu ya. Dan dia juga pelindung bagi para janda. Jadi Tuhan itu sebenarnya care gitu ya. Tidak hanya dengan masing-masing kita manusia pastinya Tuhan care. Tapi juga Tuhan seringkali memberikan dalam beberapa ayat di Alkitab itu Tuhan memberikan perhatian secara khusus itu bagi anak yatim juga dengan para janda, para wanita atau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan di sini kita bisa lihat satu perikop atau satu ayat yang paling strong itu adalah ketika ada seorang janda yang cerita kepada Nabi Elisa bahwa ditinggal mati suaminya mati tidak meninggalkan warisan tapi meninggalkan hutang gitu ya. Tapi justru itu ketika itu justru malah Elisa berkata bahwa itu sebagai satu tindakan nyata Tuhan untuk peduli sama seorang janda yang ditinggal mati suaminya dengan 2 anaknya yang dikejar-kejar dari kolektor itu. Elisa mengatakan bahwa apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di rumahmu. Dan janda itu mungkin ngomong, hambamu ini gak punya apa-apa. Terus mungkin habis itu terdiam sejenak, kecuali berisi minyak gitu ya. Jadi seringkali bagi beberapa di antara kita merasa bahwa oke, ketika mungkin beberapa di antara kita yang mungkin punya pengalaman yang sama gitu, ditinggal mati suami, terus habis itu hidupku, aku gak bisa kerja mungkin karena suamiku yang bekerja. Aku mungkin tidak bisa produktif karena selama ini suamiku yang memberi aku nafkah. Aku selama ini tidak ngerti apa-apa karena aku hanya sekedar ibu rumah tangga gitu. Tapi begitu suaminya meninggal, ternyata habislah hidupku, habis gitu ya. Ternyata sebenarnya enggak gitu ya. Bahwa ketika Elisa mengatakan pada si janda itu, apa yang kamu punya di rumah gitu. Kadang-kadang kita ini bahasa Jawa itu celometan gitu ya. Langsung aku gak punya apa-apa. Nah setelah itu, cuman ini uniknya si janda itu langsung dia meralat ucapannya, tetapi ada sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu nggak besar, buli-buli itu cuma segenggam. Jadi si janda ini bukan janda yang kaya raya gitu ya. Dan kadang-kadang kita itu punya kapasitas dan kita itu punya apa yang ada di rumah itu terbatas gitu ya. Itu janda ini nggak punya drum, nggak punya galonan, nggak punya tempayan, nggak punya pom bensin gitu ya. Nah, janda ini hanya punya buli-buli berisi minyak, tetapi itu yang apa yang kita punyai itu bisa Tuhan pakai sehingga akhirnya kita tahu ceritanya, beberapa dari kita pasti tahu itu minyak nggak habis-habis dituang gitu ya, dan akhirnya itu bisa melunasi hutang dari janda itu, bisa memenuhi sisanya kebutuhan dari janda itu dan anak-anaknya. Jadi janda itu bisa jual itu, bisa lunasi, bisa pakai untuk investasi, untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk nanti untuk kehidupan pendidikan anak-anaknya dan selanjutnya. Jadi masing-masing dari kita jangan remehkan apa yang ada di tangan kita. Firman Tuhan ini berkata dengan jelas karena Tuhan peduli, tapi Tuhan peduli juga Tuhan pengen pakai apa yang ada di tangan kita. Seperti dan apa yang ada di tangan kita beda-beda. Ada orang yang dulu punya background misalnya bisa masak gitu, berarti yang apa yang ada di tangannya bisa masak. Pakai itu juga gitu. Apa yang di tangan itu sebagai marketing lah, atau sebagai jualan online lah, atau apalah. Saya nggak tahu, saya nggak bisa detailkan secara detail gitu, nggak bisa cerita secara detail. Tapi Tuhan pada saat ini saya yakin Tuhan akan bisikan sesuatu dalam hati Anda. Apa yang ada di tangan Anda itu bisa Tuhan pakai. Sama seperti Tuhan ngomong ke Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat. Dan tongkat itu bisa dipakai untuk membelah Laut Merah dalam
dalam kekuasaan Tuhan. Apa yang ada dalam tangan Daud misalnya, umban dan 5 batu dipakai untuk ngalahin Goliat. Apa yang ada dalam tangan Anda? Jangan berpikir bahwa hidup kita sudah habis karena kita ditinggal mati oleh suami, tetapi apa yang tangan kita itu Tuhan bisa pakai luar biasa. 5 roti dan 2 ikan di tangan anak kecil itu bisa dipakai untuk memberi makan 5.000 orang. Begitu pula apa yang ada di tangan Anda, Tuhan bisa pakai untuk kehidupan Anda dan untuk memberkati begitu banyak orang. Semoga ini memberkati ya. Yes, amin. Saya percaya itu bukan apa yang ada di tangan kita, tapi kepada siapa kita percaya ya. Tuhan bisa pakai anything ya. Nah, ini kesaksian yang dari narasumber kita hari ini tuh benar-benar akan membuktikan hal tersebut ya. Saya udah gak sabar, kita langsung aja. Boleh memperkenalkan diri? Halo, saya Meliana, saya seorang single parent dan saya sebagai wirausaha, saya melayani sebagai CGL di dalam pengembalaan Gereja Muar Syaron. Oke, Mei boleh diceritain nggak ini sebelum ditinggal oleh suami? Kebetulan saya kenal namanya David gitu ya. Boleh ceritain nggak sedikit supaya ada background ya untuk kisah sebelumnya? Jadi suami saya itu meninggal kena cancer. Kena cancer, jadi kita menikah waktu itu baru 1 tahun dan kita dikaruniai anak kita waktu itu masih 3 bulan. Terus waktu divonis cancer itu Jacob 3 bulan? Jacob masih 3 bulan. Okay. Jadi kita berangkat waktu itu ke luar negeri untuk berobat. Ya kita kagetnya dokter tuh vonis langsung cancer stadium 4. Kena cancer lidah, itu sudah menjalar ke getah bening. Itu. Lalu kita menjalani pengobatan, jadi total itu kita menjalani pengobatan 3 tahun. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan kasih sedikit waktu untuk kita bisa holiday. Karena David sempat dinyatakan kansernya itu sudah bersih. Tapi kalau kanker kan belum 5 tahun, masih tertidur anggapannya kankernya setelah pengobatan itu. Lalu setelah 3 tahun itu karena kita nggak bisa balik lagi ke dokter kita yang di luar negeri, kita memutuskan ke Jakarta. Waktu itu ke Jakarta, kita berjuang sama-sama di sana sekitar 6 bulanan. Tapi memang Tuhan punya rencana lain, jadi David harus pulang terlebih dahulu tahun 2002 kemarin. Oh, menikah umur berapa ya berarti? Menikah saya umur 2. Oh sorry, tahun berapa? Tahun 2018. 2018 akhir. Wow. Jadi setelah menikah 1 tahun udah langsung divonis cancer. I see. Sekarang anaknya umur berapa berarti? Anaknya umur 4. Waktu ditinggal David itu umur 3. Nah, kira-kira bagaimana waktu itu begitu divonis kan pasti struggle secara ekonomi ya. Itu David sendiri mungkin juga nggak bisa maksimal dalam kerja gitu. Nah, kira-kira apa yang pada waktu diperbuat? Waktu divonis dokter itu masih inget sih di depan dokter tuh kita nggak bisa nangis, nggak bisa senyum, nggak bisa ngapa-ngapain, kaget karena waktu kita berangkat itu kita pikirnya oh ini pasti nanti diobatin sembuh gitu. Tapi ternyata dokter bilang langsung ini sudah cancer stadium 4. Itu ya kita kayak dunianya itu runtuh. Karena yang sebelumnya kita happy kan, baru married, masih 1 tahun awal itu tiba-tiba kayak naik roller coaster langsung turun gitu sih. Tapi saya ingat waktu kita keluar dari ruangan dokter itu, kita berdua itu sepakat sama-sama dijalani bareng Tuhan Yesus kayak gitu. Oke. Kalau dari segi tadi yang ditanyakan Ko Fandi ya, dari segi perekonomian tuh seperti apa waktu itu? Karena saya percaya juga pasti banyak orang juga yang mengalami gitu ya di dalam ketika sedang mengalami masalah sakit penyakit. Zaman sekarang kayaknya cost-nya pasti kan tinggi sekali. Waktu itu pakai insurance atau gimana? Ya itu juga menurut kita itu kita juga belajar sih. Tuhan itu kalau kita itu ikut Tuhan, Tuhan itu lebih tahu kehidupan kita itu ke depan sebelum kita itu menjalani. Jadi kita juga merasa itu juga penyertaan Tuhan karena waktu sebelum waktu sudah married sih. Jadi Jacob lahir, VL itu David itu buka insurance.
By the way disclaimer ya, kita bukan agen asuransi. Oh iya. Iya. Ya, jadi kita cuma memberikan beberapa opsi kemungkinan gitu ya, Iya, bahwa betul. salah satu proteksi itu tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga untuk finansial kita. Itu salah satunya adalah ketika kita pakai asuransi gitu. Seperti itu. Nah, dengan seperti ini kira-kira pastinya ketika ada vonis dokter seperti itu yang tadi belum terjawab. Terus habis itu strateginya salah satunya asuransi. Terus untuk pekerjaan rutin sehari-harinya apakah Untuk pekerjaan rutin sehari-harinya masih jalan sih kok. Jadi kayak ada orang kepercayaannya David itu yang masih bisa handle kerjaannya. Oke. Jadi masih ada jalan ya. Iya. Tapi Meli sendiri Tapi ya karena sakit itu lama-kelamaan pasti karena nggak bisa fokus ke kerjaannya kan. Jadi lama-kelamaan pekerjaannya turun pastinya kok. terus waktu di luar negeri itu waktu berobat sendiri apa yang dilakukan oleh Meli? Nah, waktu kita berangkat ke luar negeri itu juga kita bawa uang itu seadanya, minim sekali. Waktu di luar negeri itu mungkin bisa untuk berobat kemo 1 kali. Yang kita bawa itu uangnya. Padahal yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan 7 kali kemo. Dokter itu suruhnya. Sama 36 kali radiasi. Oke. Jadi kita merasa kayak di sana itu benar-benar penyertaan Tuhan plus karena kita bertumbuh di Gereja Mawar Sharon kan. Jadi sebelum kita berangkat itu kita sempat datang ke Natal yang temanya itu iman baja. Waktu itu Ko Adrian yang sampaikan. Iya. Nah, kita berdua itu merasa kayak pulang dari sana Tuhan tuh gantikan iman kita itu bukan lagi jadi imannya David dan Meli, tapi benar-benar imannya yang Tuhan itu titipkan buat kita. Jadi waktu kita di Taiwan itu benar-benar nggak tahu kenapa kalau saya yang dulu ya kena masalah kayak gitu tuh sudah pasti nangis, nggak kuat kayak gitu. Tapi ketika saya tahu suami saya divonis cancer, dalam pikiran saya pasti Tuhan bisa sertai kayak gitu. Dan selama kita di Taiwan juga selama itu kayak Tuhan ngajari nggak boleh males, nggak boleh kayak yang tadi Ko Fandi firmankan itu apa yang ada di tanganmu yaitu yang kamu harus kerjakan. Jadi waktu itu di Taiwan sempet kita mau jual mobil yang ada di Surabaya karena biayanya sudah sama sekali nggak ada. Lalu tiba-tiba saya percaya kalau kita itu punya Tuhan, Tuhan tuh pasti biaya. Iya biayanya, biaya untuk membayar dana untuk Oh iya. Gitu. Kalau biaya udah nggak ada. Iya benar-benar. Lanjut. Jadi kalau misalnya Tuhan itu kita berjalan sama Tuhan, pasti Tuhan itu bukakan jalan. Jadi waktu itu saya itu muncul ide jualan makanan di Taiwan. Waktu itu nggak sengaja. Berapa lama ya soalnya di Taiwan ini? 3 bulan. Oh 3 bulan, oke. 3 bulan tapi cukup menguras biaya yang Iya, banyak. kok 3 bulan? Kan di negeri orang Tempat tinggalnya, tempat tinggal, makan dan mahal. sebagainya, oke. Mahal banget. Terus tiba-tiba kayak Tuhan ngasih ide, kalau pagi kan sampai siang saya itu nganterin VL ke rumah sakit. Jadi sebelum pagi saya berangkat, itu saya kayak jualan martabak mie gitu, saya titip-titipkan di toko Indo di sana. Saya juga baru tahu kalau di Taiwan itu ada toko-toko Indo kayak gitu. Dan itu lumayan bisa nambah-nambah buat kita itu makan di sana. Kalau malam itu tempat tinggal kita itu night market. Saya bisa open PO dan puji Tuhan open PO-nya itu bisa membiayai 2 kali kemonya David. Saya juga terheran-heran sih, padahal saya tuh cuma melakukan kayak yang Ko Fandi tadi bilang, apa yang ada di tanganmu itu kamu harus kerjakan dengan setia. Saya cuma foto-fotoin gitu, saya upload cuma di Instagram. Tapi Tuhan sendiri yang kirimkan pembeli. Kayak gitu. Padahal bukan influencer ya? Bukan. Iya. Wah itu saya percaya itu Tuhan. Tuhan yang pasti kirimkan gitu. Karena actually nggak gampang juga ya dengan maksudnya dengan kan kita tahu lah kalau online tuh dengan follower yang banyak itu kan pasti penjualan bisa itu. Tapi kalau follower sedikit tetapi Bukan bisa influencer. ya percaya itu Tuhan yang kirimkan. Wow. Amazing. Terus setelah lanjut dari yang di luar negeri kemudian berobat akhirnya balik ke ini ya. Terus kemudian berobat ke Jakarta sebelum berpulang ya. Setelah berpulang apa yang terjadi Meli? Waktu berobat di Jakarta itu saya tuh sudah feeling sih. Saya sudah feeling kalau David itu bakalan
pulang kali ini, pengobatan kali ini itu. Ini pulang berpulang ke rumah iya, Papa ya? pulang ke rumah Papa. Jadi waktu di Jakarta itu juga menurut saya itu kita lebih di bawah daripada kita di Taiwan secara ekonomi. Jadi di Jakarta itu benar-benar Ini insurance-nya masih jalan. Jadi masih pengobatan itu semuanya full cover dari insurance. Tapi biaya hidup karena kita di sana juga puji Tuhannya ada saudara yang pinjamin kita apartemen. Tapi kan untuk biaya makan lalu ada check up juga kita bawa ke Jakarta, papa mama saya juga bantu. Tapi puji Tuhannya ya Tuhan masih berkati, masih ada pekerjaan David meskipun untuk kecil-kecil tapi masih bisa mencukupi. Lalu saya juga jualan juga di Jakarta yang ini Spiku itu. Jualan. Ya, jadi usaha Spiku ini baru di Jakarta atau sebelumnya udah ada? Sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada, cuman akhirnya meskipun di Jakarta pun tetap berjualan. Jadi saya tiba-tiba di apartemen ini? Iya, di apartemen yang sangat-sangat kecil itu. Jadi waktu saya ulang tahun itu birthday, saya dikaduin sama satu teman anak CG. Jadi saya itu juga, saya merasa di CG ini, di gereja ini tuh betapa pentingnya komunitas itu. Mereka itu menemani kita bukan cuman waktu kita itu happy-happy, tapi di saat titik kita terendah pun bahkan kita itu sering ngomong kita ini nggak menguntungkan apa-apa buat gereja, tapi malah kita ini terus disupport dan kita ini terus dibantu gitu. Jadi dari satu oven yang kecil itu bisa dikado oven. Iya. Dikado oven itu ya saya open PO itu di Jakarta. Jadi waktu di Taiwan martabak mie, waktu di Jakarta ini pantang menyerah bener. Iya itu. I see. Jadi waktu pulang waktu pulang itu kan singkat cerita VL meninggal itu kan. Dia harus masuk di ICU, dia meninggal. Saya ingat saya tuh duduk di tangga sebelah ICU itu. Pastinya saya mikir kan, saya cewek, ya apa ini cara, bahkan uang untuk memulangkan David ke Surabaya itu saya nggak ada, kita itu nggak punya. Jadi waktu itu bukan iseng sih, saya langsung buka rekeningnya David juga, itu nggak ada uang, nggak ada uang. Malah tadi saya dengar Ko Fendi yang bilang, yang janda itu yang ditinggal ada hutang itu, termasuk saya pun juga mengalami ada. Jadi saya waktu VL nggak ada itu masih ada. Mungkin utangnya nggak besar, tapi menurut saya itu juga besar karena ya dia sudah nggak ada, nggak ada yang bayar itu lagi. Terus saya cuma mikir ya apa caranya bisa pulang ke Surabaya dengan ambulan bawa jenazah pulang dan sebagainya. Tapi baiknya Tuhan lagi itu tiba-tiba telepon saya itu bunyi. Salah satu saudara saya itu bilang, padahal saya nggak cerita dan dia nggak tahu keadaan saya juga. Dia bilang nggak usah khawatir ya tentang nanti biaya pulang dan sebagainya. Dia yang mau membiayai. Jadi saya itu ngerasa kayak gila, Tuhan itu kalau kita tuh sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tuh juga sungguh-sungguh dengan kehidupan kita gitu. Itu jadi waktu pulang itu akhirnya kita bisa pulang ke Surabaya. Lalu setelah David dimakamkan itu kan startnya saya untuk menjalani kehidupan. Benar-benar single parent. Iya. Lalu saya ingat waktu di pemakaman itu waktu sudah semuanya ditutup, lalu saya gendong Jacob, saya pulang, saya bilang sama Tuhan, It's okay. Saya bilang sama Tuhan, kalau dulu Tuhan itu menyertai saya sampai hari ini, dan saya percaya Tuhan itu nggak iseng gitu ya nitipkan Jacob ke tangan Meli. Saya bilang kalau mungkin dulu kita punya mimpi kan, kita yakin 100% David itu bakalan sembuh. Tapi ternyata Tuhan itu berkata lain gitu loh. Ternyata David nggak sembuh dan dia sembuhnya itu dengan caranya Tuhan. Lalu setelah itu saya pulang, saya cuma bilang sama Tuhan kalau yang lalu Tuhan tuh sudah sertai dan Tuhan tuh bisa sertai. Tuhan, saya yakin Tuhan pasti bakalan sertai saya di fase kehidupan yang baru ini. Lalu Tuhan kayak ngomong di hati kecil saya, jalan bareng-bareng sama Tuhan,
hari demi hari. Dan saya yakin, saya tuh ngelihat Jacob itu bukan cuma sekedar dia itu anak yang saya harus kembangkan, dia sukses, dia bekerja nanti yang kan biasanya orang tua punya impian nanti kalau dia sudah besar, dia yang bahagiain saya gitu. Tapi saya itu punya satu mimpi buat anak saya. Saya serahkan Jacob hari itu ke Tuhan, saya mau dia jadi anak visi yang meneruskan papanya mengerjakan visi. Karena saya percaya kalau Jacob itu mengerjakan visi Tuhan, nanti masalah pekerjaan semuanya itu Tuhan yang take care. Amin. Ngomong-ngomong soal sungguh-sungguh, mereka ini adalah pasangan CGL, kayak kita bareng ya? Iya, bareng aja. Ini seangkatan, jadi waktu kita naiknya bareng-bareng gitu ya? Iya bareng-bareng gitu. Dan ngomong-ngomong soal sungguh-sungguh, mereka ini they mean what they say gitu ya. Karena saya lihat sendiri waktu mereka tuh melayani sebagai CGL itu dalam kondisi sudah sakit. Jadi sudah di dalam kondisi sakit, dan kalau kita ngomong kondisinya maksimal, sangat tidak. David itu dalam kondisi yang sangat tidak maksimal. Nanti ceritanya aja di luar negeri berapa bulan, kemudian balik ke Jakarta berapa bulan. Ya di masa-masa itulah gitu loh. Mereka ini melayani sebagai CGL. Jadi saya benar-benar sangat amat terberkati gitu ya sama ceritanya, kesungguh-sungguhan hati mereka melayani visi sebagai di CG gitu. Oh itu saya benar-benar kayak pokoknya tiap kali video itu, makanya pernah saya ingat saya pernah WA Meli. Jadi waktu itu nemenin Ko Adrian ya, MT di kota mana saya lupa. Waktu itu diputerin video sharing kesaksiannya David sama Meli ini tuh, dan saya WA dia gitu kayak you are here gitu loh. Kalau mereka tuh juga ada bersama dengan kita ketika melayani di mana itu ya saya lupa, di gereja-gereja. Dan wah waktu itu Mel juga kamu kalau ke tempat-tempat itu ya, satu gereja itu nggak ada yang, mereka tuh bener-bener kayak ini ada orang yang dalam kondisinya demikian, ngomong aja susah, udah nggak bisa jelas, masih mau melayani jadi CGL. Ya. Itu benar-benar ya itu loh kehidupan Tuhan hidup di hidupnya mereka, itu saya benar-benar melihat sih. Dan saya makanya masih kan Pastor Philip yang itu kan. Iya. David sama Meli Wajo waktu itu. Iya, itu masih bisa, iya sama-sama kondisinya itu. Aduh, itu amazing banget sih. Oke, sorry. Oke, boleh dilanjutin ini. Sekarang untuk next, ya setelah itu ya kira-kira kayak tadi ya, apa yang Meli kerjakan untuk menyambung hidup ini? Jadi waktu itu puji Tuhannya Siko, jadi kan sempat tadi saya bilang kayak ada sedikit hutang. Nah sekarang itu hutangnya tuh sudah lunas, saya juga terheran-heran gitu ya. Jadi Tuhan berkati pekerjaan yang awalnya saya mikir saya nggak pernah sama sekali ngerjain kerjaannya David. Jadi waktu dia meninggal tuh masih ada 4 klien yang harus diselesaikan. Jadi saya juga nekat-nekatan, tapi saya tahu kayak ya Tuhan itu yang menyertai gitu. Akhirnya 4 itu bisa selesai. Ya saya mikir kalau pekerjaannya David saya nggak bisa handle, saya percaya Tuhan bisa berkati di lumbung lain. Saya kerjakan cake atau make up saya itu kan, tapi ternyata sampai hari ini masih ada klien yang tanya, yang mau buat ini, buat lemari, buat apa itu, dan puji Tuhan itu bisa kita itu handle. Lalu saya ngerjain yang cake itu juga sama make up, dan puji Tuhannya sampai sekarang Jacob itu sudah bisa sekolah. Ya memang waktunya sekolah sih. Ini pemeliharaan Tuhan ya. Iya, pemeliharaan Tuhan. Jadi maksudnya bukan sombong, tapi saya itu merasakan Tuhan itu menyertai, saya bisa menyekolahkan Jacob, bahkan nanti dia ini mau masuk TK itu tanpa utang kok. Kita ini nggak ada utang. Ya mungkin sedikit background ya, Mel ini kan sebagai makeup artist, kemudian juga baker, tetapi pekerjaannya David itu adalah di bidang furniture. Ya kan, produksi furniture yang ya itu beda sekali ya kan dari dunia makeup dan dengan dunia itu, tetapi ya buktinya pemeliharaan Tuhan itu benar-benar melampaui segala batas gitu ya, benar-benar terjadi dalam kehidupan Meli. Nah sekarang saya mau tanya gini nih, itu kan kerjanya David ini kan kayak tadi interior atau furniture kan, itu pasti perlu tukangan. Nah tukang-tukang itu akan loyal gitu ya, sama seperti ketika kerja sama David gitu kan. Nah, justru malah saya itu yang banyak ini sih belajar dari mereka. Jadi saya juga belajar ya nggak apa-apa, maksudnya kalau tapi bukan berarti kayak bisa dibodohi gitu ya enggak, tapi saya tuh kayak belajar dari mereka caranya kalau
bahan-bahannya ini gimana kayak gitu. Karena itu awam banget buat pasti. saya sih gitu. Ya, dan puji Tuhan mereka juga mungkin tidak mengail di air keruh ya. Kadang-kadang kan begitu bisnis bosnya ada sakit atau ada keperluan lain nggak diawasin, terus mereka ini mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Dan seperti ini kita bisa lihat Meli bisa nurusin kerjaan David dan tukang-tukang bisa loyal ke Meli juga. Itu pasti juga satu penyertaan Tuhan. Betul, satu hal yang luar biasa. Seperti itu. Melisa pingin Meli boleh kasih apa ya pesan gitu ya buat setiap orang yang dengar. Karena saya benar-benar kagum gitu ya dengan seorang Meli yang dengan kondisinya yang demikian baru menikah 1 tahun, kemudian dapat vonis seperti itu, kemudian akhirnya suaminya berpulang, tetapi kemudian masih ada hutang, kemudian ada juga Jacob ya yang harus dibiayai dan lain sebagainya. Tapi Meli ini benar-benar yang tadi iman baja, mental baja itu benar-benar luar biasa. Saya berdoa, saya percaya apa ya, saya pingin benar-benar apa yang Meli, mindsetnya Meli, apa yang Meli percaya itu boleh di-sharingkan buat kita semua yang dengar supaya kita ini juga bisa belajar gitu. Nah, satu lagi juga ya. Banyak orang ketika misalnya ditinggal mati suami terus itu aku hidup sekarang untuk anak gitu ya. Aku hidup yang penting yang penting anakku bisa sekolah dan sebagainya. Padahal kita ini kan hidup ini untuk Tuhan gitu ya. Gitu apapun yang kita alami gitu ya. Apakah dengan keluarga yang komplit ataupun Tuhan izinkan salah satu dipanggil Tuhan itu tetap hidupnya untuk Tuhan. Dan salah satu tadi Meli udah sempat cerita bahwa Jacob pun anaknya Meli itu hidup untuk visi seperti itu. Nah, hal seperti ini mungkin bisa ada pesan-pesan yang di-highlight untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami yang sama, ibu-ibu single parent gitu ya. Silakan. Saya cuma mau pesan sih buat ibu-ibu atau mama-mama di luar sana mungkin yang single parent. Saya cuma pesan yang pertama kita harus punya satu komunitas rohani yang bisa membangun kita, karena waktu kita di masa-masa terpuruk itu kita nggak bisa berjalan sendirian. Kita perlu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bisa kirimkan tuh lewat orang-orang di sekitar kita. Jadi saya pesan yang belum ber-CG harus ber-CG, harus punya komunitas yang kuat. Nanti dari komunitas itu kita itu bisa belajar bagaimana jadi seorang yang nggak gampang menyerah, nggak gampang putus asa. Karena kita tinggal di dunia ini itu punya tujuan yang melebihi kita bisa makan dan minum atau bekerja. Jadi kita harus sama-sama berjuang untuk mengerjakan visi Tuhan lewat apa yang ada di kedua tangan kita. Wow. Benar-benar seperti yang kisahnya Alkitab comes to life. Yes, betul. Oke, thank you banget Meli for your time. Sekarang ini saatnya boleh bantu mendoakan setiap orang-orang. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap single parents mungkin terutama Tuhan yang menyaksikan ini. Saya berdoa Tuhan biar apa yang saya alami Tuhan itu juga Tuhan boleh memberikan kekuatan buat setiap orang. Karena kami tahu Tuhan kalau kami punya Engkau Tuhan segalanya itu tidak ada yang mustahil Tuhan. Mungkin sekalipun kelihatannya di depan berat Tuhan, tapi kalau Engkau yang ada di depan kami semuanya itu aman Tuhan. Dan kami percaya kalau asal kami boleh mengerjakan Tuhan dengan setia apa yang Kau kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan kami bisa Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Meli. Thank you. Penyertaan Tuhan yang melampaui segala akal itu tetap ada untuk setiap orang yang bergantung sama Tuhan. Nah kita udah lihat dalam kehidupannya Meli, saya percaya sekali kesaksian ini akan memberkati banyak orang di luar sana ya. Oke, Ko Fandi ada yang mau ditambahkan mungkin? Enggak sih, tapi intinya bahwa kita percaya Tuhan hidup dan Tuhan berdaulat dan Tuhan pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa pada orang yang berharap padanya. Apapun statusnya. Apapun statusnya, apapun kondisinya. So, jangan lupa untuk Anda semua untuk bisa like, subscribe, dan komen mungkin. Dan sharekan video ini kepada mungkin orang-orang yang butuh kekuatan juga. Gitu ya, yang mengalami hal-hal yang serupa. Anda bisa memberkati mereka dengan men-sharekan video ini. Yep. Oke, so see you di next episode di Marketplace Wisdom. God bless you. God bless, bye-bye.